Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup penting sekali, yaitu tentang bahaya kemunafikan. Di mana tidak bisa kita pungkiri ya, di zaman sekarang ini, di zaman kita hidup sekarang ini, banyak sekali terjadi berbagai kemungkaran di mana-mana. Kemaksiatan begitu lumrah, ya, sering kita lihat dalam kehidupan ini. Pun demikian, tidak terkecuali dengan sifat-sifat kemunafikan yang banyak sekali kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali orang-orang yang jelas terang-terangan menolak syariat Islam, menentang syariat Islam, atau memusuhi ya umat Islam itu sendiri, yang notabene dia mengaku sebagai seorang muslim. Nah, ini jadi satu hal yang banyak sekali terjadi di masyarakat, ya. Salah satunya adalah adanya orang-orang yang terjangkiti sifat kemunafikan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kemunafikan ini adalah satu hal yang berbahaya sekali. Bahkan dia adalah seakan-akan musuh dalam selimut. Dialah perusak Islam dari dalam. Ya, sejarah telah mencatat dan menyebutkan bagaimana umat Islam mengalami kehancuran, ya, kemunduran, ya, kekalahan dan sebagainya. Ini tidak lain adanya peran mereka, ya, orang-orang munafik yang berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Nah, oleh karenanya kita akan mencoba membahas tentang apa itu kemunafikan dan bagaimana ciri-cirinya dan juga pembagiannya, insyaallah. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Nah, orang yang beriman, siapapun kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian beriman kepada hari akhir dan kepada perkara-perkara gaib lainnya, tentu kita akan merasa khawatir, ya, jika diri kita tertimpa dengan sifat kemunafikan. Nah, seperti itulah orang mukmin tidak akan merasa aman, ya, dirinya dari sifat kemunafikan. Ini sebetulnya disebutkan oleh para ulama, dari para ulama salafus saleh, ya, pun demikian para ulama kontemporer seperti itu, ya. Semuanya menyebutkan seorang mukmin pasti akan merasa takut. Dia tidak akan merasa aman, ya, dari sifat kemunafikan. Salah satunya adalah perkataan dari Ibnu Mulaikah rahimahullah. Dia berkata, Ibnu Mulaikah ini seorang tabi'in, ya. Aku mendapati 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Ini para sahabat, bayangkan. Mereka khawatir, ya, ada sifat-sifat kemunafikan menjangkiti diri mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an, sang yakni
kepercayaan Nabi SAW dari sisi ini rahasia-rahasia tentang kaum muslimin, ya, Umar pernah bertanya, ya, apakah dirinya termasuk orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Maka Hudzaifah berkata bahwa engkau bukan termasuk bagian dari mereka. Nah ini, sampai Umar yang merasakan kekhawatiran akan hal tersebut. Pun demikian, ya, sebagian ulama pernah menyatakan bahwa tidak ada yang takut dari sifat kemunafikan kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus mewanti-wanti diri kita. Jangan sampai ada sifat kemunafikan, atau jangan sampai kita terjangkiti, ya, virus-virus kemunafikan sehingga menyebabkan kita menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan rugi di akhirat nanti. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kemunafikan di dalam Islam ini banyak, ya, didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Namun semuanya bermuara pada satu makna yang sama. Yaitu apa? Yaitu perbuatan menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, seakan-akan dia bagian dari kaum muslimin, namun dia menyembunyikan kekufuran dan keburukan di dalam hatinya. Ini hampir sama, ya, bermuara pada definisi seperti itu. Jadi seorang menampakkan keislaman di hadapan manusia, namun dalam lubuk hatinya dia menyimpan kekufuran dan kebencian kepada Islam itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan dia, apa istilahnya, masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya. Ya, yang dikenal dalam bahasa Arab nifaq, atau bahasa Indonesianya itu kemunafikan. Nah, ini adalah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, meskipun berbeda-beda perkataannya, namun intinya seperti itu. Seseorang yang menampakkan keislaman di hadapan orang lain, namun menyembunyikan kekufuran dan keburukan di dalam hatinya, bahkan kebencian kepada agama Islam itu sendiri. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, adapun nifaq atau kemunafikan di dalam Islam ini tidak semuanya sama. Karena kemunafikan itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, atau kemunafikan, ya, ini yang bersifat keyakinan di dalam hati, ya. Nah, ini dinamakan juga dengan nifaq akbar, ya, kemunafikan yang besar. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi atau kemunafikan besar ini? yakni seseorang menyembunyikan keyakinan kufur, ya, keyakinan kafir, keyakinan yang hanya diyakini oleh orang-orang kafir, yang pantas diyakini oleh mereka, ya. Lalu dia menampakkan keislaman di hadapan kaum muslimin. Jadi seolah-olah dia bagian dari kaum muslimin, ya, bahkan mungkin mereka sama-sama mengerjakan sholat, ya, berpuasa bareng-bareng di bulan Ramadan, ya, namun di hatinya dia menyimpan kekufuran, kebencian terhadap agama Islam. Ya, dia sholat tapi benci sholat, ya, dia puasa tapi benci puasa. Bahkan mungkin dia berhaji dengan biaya yang Masya Allah besar, ya, namun dia benci dengan syariat haji tersebut. Nah ini, ya, dan ini bisa kita lihat nampak dalam kehidupannya orang-orang yang mereka memiliki sifat kemunafikan i'tiqad ini. Yaitu apa? Suka mengolok-olok ajaran agama Islam. Ya, terang-terangan mereka, ya, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, atau membenci apa yang ada dalam kehidupan Nabi SAW. Ini banyak sekali. Bahkan ada juga yang mereka bergabung dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi umat Islam, untuk mengalahkan umat Islam itu sendiri. Nah, ini pun tercatat dalam sejarah, ya, banyak sekali orang-orang munafik yang mereka menjadi penyebab apa? Kekalahan umat Islam, ya, di berbagai negeri seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayatnya tentang kemunafikan jenis ini. Dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 8 yang mungkin sering kita dengar ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin."
Ada di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu sungguh bukan orang-orang beriman. Ya, hanya pengakuan saja, namun hatinya malah apa? Mengingkari keimanan tersebut. Tidak mau beriman kepada Allah sebetulnya. Ya, kalau bukan karena sebab ini dan itu. Seperti itu. Makanya disebutkan oleh para ulama ya, bahwa kemunculan orang-orang munafik ini muncul ya semenjak kaum muslimin di Madinah berjaya. Karena kalau di Mekah ya tidak ada yang namanya orang munafik. Ya, yang ada sebaliknya itu ya orang-orang yang berkata kekufuran demi ya ini apa? Karena dipaksa ya, demi mempertahankan keimanan. Mereka dipaksa. Namun di Madinah ya ketika umat Islam jaya, maka bermunculanlah orang-orang munafik. Orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya ya. Orang-orang yang tidak ingin dicela oleh manusia, sehingga mereka menyembunyikan kekufuran di hadapan kaum muslimin pada saat itu. Kita sering mengenal bagaimana di Madinah ada seorang gembong munafik ya. Apa istilahnya, para pembesar orang-orang munafik. Ya, karena mereka dikenal paling gigih ya. Satu sisi mereka mengaku muslim, namun sisi lain mereka membenci Islam, membenci umat Islam. Kita mengenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, di mana Nabi SAW sangat jelas, sangat nampak sekali ya, mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan Abdullah bin Ubay ini adalah perbuatan kemunafikan ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan apa? Untuk membunuh Abdullah bin Ubay yang jelas-jelas ya kemunafikannya. Namun di ayat disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk menasihati mereka, ya, mengucapkan kata-kata yang membekas supaya mereka kembali ke dalam ajaran Islam yang lurus, ya. Allah berfirman, ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah kaum munafik, ya, orang-orang yang Allah tahu dalam hati mereka. Maka dari itu berpalinglah dari mereka dan berilah mereka nasihat. Ya, katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi Allah memerintahkan apa? Agar menasihati orang-orang munafik tersebut. Ya, karena mereka apa? Ya, menampakkan keislaman. Ya, mudah-mudahan ya dengan dinasihati mereka kembali kepada ajaran Islam yang lurus. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya pernah meminta izin kepada Nabi SAW saking kesalnya dengan perbuatan Abdullah bin Ubay ini yang selalu menghinakan Nabi, yang selalu istilahnya apa? Mencela kaum muslimin pada saat itu, yang berusaha apa istilahnya melemahkan barisan umat Islam pada saat itu. Umar meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh ya Abdullah bin Ubay. Lalu apa kata Nabi SAW? Da'hu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan dia. Jangan kau bunuh. Ya, jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena kenapa? Tadi Abdullah bin Ubay menampakkan apa? Keislaman seakan-akan bagian dari sahabat. Kalau dibunuh, ya, orang-orang yang nggak tahu menganggapnya apa? Muhammad telah membunuh sahabatnya, seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, inilah ya yang dinamakan dengan nifaq i'tiqadi. Musuh dalam selimut, ya, susah istilahnya apa? Untuk ditindak ya orang-orang seperti itu. Karena mereka apa? Sama menampakkan keislaman, namun apa? Menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Makanya tadi ya, hukum di dunia apa istilahnya? Kita menghukumi orang-orang munafik i'tiqadi di dunia, yaitu sebagaimana tadi Rasulullah SAW apa istilahnya memperlakukan Abdullah bin Ubay seperti kaum muslimin lainnya, yakni tidak dibunuh ya, artinya tidak ditindak sebagaimana menindak orang-orang yang jelas-jelas yakni menampakkan kekufuran seperti itu. Adapun di akhirat ya, ini jelas sekali hukuman bagi orang-orang munafik i'tiqadi ya, kenifakan secara keyakinan, mereka kufur kepada Allah meskipun menampakkan seakan-akan dia muslim, maka jelas-jelas kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguh
orang-orang munafik itu yang menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, meskipun mereka menampakkan keislaman ya ketika di dunia, maka mereka akan ditempatkan di tingkatan paling bawah di neraka. Artinya di kerak neraka. Ya, di akhirat mereka akan bersama-sama dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya, para pembesar kafir dari semenjak zaman dahulu, ya seperti Firaun dan yang sebagainya ya. Mereka akan apa? Bersama-sama di tempat tersebut, di kerak neraka. Ya, di tingkatan paling bawah di dalam neraka. Dan ini sebanding, ya, sebanding dengan apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Ya, mereka berusaha menghancurkan Islam dari dalam, sementara di sisi lain mereka memiliki topeng, kita katakan ya, seakan-akan mereka apa? Bagian dari umat Islam. Nah ini, jadi inilah apa istilahnya balasan yang pantas untuk orang-orang munafik yang jenis munafik apa? I'tiqadi tadi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua ya, yang kedua adalah nifaq amali, ya, munafik berupa amal, perbuatan yang mungkin nampak ya di hadapan manusia jelas sekali istilahnya, ya, dari segi perbuatan-perbuatannya. Dan ini disebutkan bahwa munafik amali ini adalah nifaq kecil, ya, nifaq asbar, kemunafikan yang kecil, tidak sama dengan nifaq i'tiqadi tadi, kemunafikan yang besar. Makanya dalam menghukumi kedua jenis munafik tersebut ini berbeda, tidak semua sama, ya, karena antara munafik besar dan munafik kecil tentu hukumnya pun berbeda. Ya, kalau munafik besar dikatakan oleh para ulama pelakunya keluar dari agama Islam secara hukum syariat, ya, meskipun secara tadi muamalah dia dihukumi seperti kaum muslimin secara umum. Sedangkan nifaq kecil ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pun demikian nifaq besar ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang mukmin, ya. Sedangkan nifaq kecil bisa saja menjangkiti seorang mukmin, nanti akan kita jelaskan ya. Dan juga nifaq besar ini kemungkinan pelakunya ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nifaq amali ini kemungkinan untuk taubat ini sangat mungkin sekali, bahkan banyak sekali yang menyebutkan ya riwayat ataupun kisah ya bagaimana orang-orang yang melakukan nifaq amal ini mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubat mereka, ya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah bagaimana tanda-tanda ya seseorang terjangkiti nifaq amali. Tadi sekali lagi ya, nifaq amali ini bukan saja menjangkiti orang-orang yang jelas-jelas apa? Kemunafikannya, ya. Akan tapi bisa saja menjangkiti kaum mukminin secara umum. Ya, jadi kita pun tidak aman dari sifat nifaq amali ini. Ya, karena nifaq amali ini banyak sekali kita bisa menyaksikan di dalam kehidupan ini. Banyak sekali. Apa tanda-tanda atau sifat-sifat orang yang terjangkiti kemunafikan atau nifaq amali ini? Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, adalah malas dalam ibadah. Ya, pun demikian riya, ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain. Pun demikian tidak khusyuk dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat. Ya, karena orang munafik ketika sholat mereka main-main dalam sholatnya, malas-malasan, ya, tidak khusyuk dalam sholat. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 142 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sungguh orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya, jika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Ya, mereka bermaksud riya dengan sholat tersebut. Jadi ingin dilihat oleh manusia saja. Kalau nggak ada manusia, mereka nggak mau sholat. Ya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Hanya yang mereka dengar, misalkan, hanya yang mereka ucapkan, tapi hatinya kosong, pikirannya kosong. Dan dia secara umum kebanyakan apa? Kalau orang munafik tulen ya,
tidak meyakini bacaan-bacaan yang mereka baca, tidak meyakini kewajiban sholat tersebut secara umum. Nah, secara khusus ya. Adapun secara umum kebanyakan kaum muslimin pun sama ya. Banyak yang kadang mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Tidak mereka ingin dilihat sholatnya. Maka ini hati-hati. Hati-hati ketika ada hal-hal tersebut, maka kita harus berusaha menjauhinya. Karena khawatir ya, kita termasuk orang-orang yang terjangkit penyakit kemunafikan. Yaitu malas dalam ibadah, ingin dilihat ibadah kita oleh orang lain, dan tidak khusyuk ya ketika melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karenanya ya disebutkan dalam hadis bahwa sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah sholat yang tidak kelihatan oleh manusia. Yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ini kan pada waktu itu ya, kita gambarkan sebelum adanya listrik, kita katakan ya, karena di waktu isya itu kan waktu malam, apalagi waktu subuh, pagi buta istilahnya, masih sangat gelap sekali. Makanya mereka malas ya. Buat apa sholat? Tidak terlihat oleh manusia, tidak nampak atau samar-samar dalam pandangan manusia, sehingga mereka malas ya. Ini zaman dulu, zaman ketika belum ada pencahayaan seperti di zaman sekarang. Namun yang lebih mengherankan ya kita katakan, ketika di zaman pencahayaan sudah Masya Allah begitu terang sekali ya di masjid dengan penerangan yang istimewa kita katakan, namun tetap saja ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh di masjid. Ini lebih dahsyat daripada orang-orang munafik seperti itu ya. Jadi mereka sangat malas sekali dalam beribadah. Ibadahnya ingin dilihat oleh manusia. Kalau nggak dilihat mereka nggak mau ya. Pun demikian sangat sedikit mengingat Allah, tidak khusyuk dalam ibadah mereka. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah dalam beragama mereka ingin melaksanakan yang enak-enak saja, yang ringan-ringan saja, yang mereka merasa ini nyaman bagi mereka ya, yang mereka menganggap ini enteng bagi mereka seperti itu. Adapun yang berat-berat ya, yang membutuhkan tenaga atau membutuhkan kekuatan fisik atau menahan hawa nafsu dan sebagainya, mereka biasanya malas mengerjakannya, bahkan gak mau, banyak kan meninggalkan ya ibadah-ibadah yang dirasa berat tersebut ya. Dalam ayat di surat An-Nisa ayat 72 sampai 73, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, ini hanya contoh saja, bagaimana orang-orang munafik ya, mereka sangat lambat ya, bermalas-malasan ketika mengerjakan ibadah-ibadah yang berat. Disebutkan dalam ayat tersebut, wa inna minkum lamal layubati'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya idlam aku ma'hum syahida. Sungguh di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat pergi ke medan pertempuran. Jika kamu ditimpa musibah berupa kekalahan, dia berkata, sungguh ya Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Jadi seakan-akan ketika umat muslim kalah lalu mereka tidak ikut, Allah telah memuliakannya ya. Dan sungguh jika kaum muslimin ya, kamu memperoleh kemenangan dari Allah, kaum muslim memperoleh kemenangan, tentu dia akan berkata seolah-olah belum ada hubungan ya kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai kiranya saya ada bersama mereka, tentu saya mendapat kemenangan besar. Seperti itu ya. Jadi kalau mereka dalam kondisi nyaman, enak, mereka ingin bersama kaum muslimin ya. Tapi ketika kondisi kekalahan, terpuruk ya, mereka nggak mau bersama kaum muslimin. Ya seperti itu. Dalam jihad contohnya seperti itu. Mereka ingin yang enak-enak saja. Pun demikian dalam ibadah-ibadah yang lain, yang berat-berat ya, yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan sebagainya. Mereka Mereka malas, berat ya, bahkan meninggalkan ibadah-ibadah yang berat tersebut seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara sifat kemunafikan yang selanjutnya adalah mereka suka berbohong ya, ingkar janji dan juga tidak bisa dipercaya. Ini satu hal yang
sangat jelas sekali dan terkenal sebagai tanda-tanda kemunafikan, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan bahwa ada 4 perkara yang jika 4 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka sungguh dia adalah seorang munafik tulen, ya, munafik yang murni kemunafikannya, ya. Dan adapun jika ada salah satu di antara tanda tersebut, maka berarti orang tersebut terjangkiti sifat kemunafikan sampai dia berusaha meninggalkannya. Apa hal tersebut? Dikatakan dalam hadis, idza tumina khana, jika diberikan amanah dia apa? Dia berkhianat. Jika dipercaya dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia suka berdusta, ya. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Wa idza khasama fajara, jika dia berdebat, bertikai, maka dia berbuat zalim ya kepada lawan debatnya atau lawan pertikaian seperti itu. Nah, ya, ini adalah hal-hal yang menjadikan ciri, ya, seseorang terjangkiti kemunafikan. Namun kalau semuanya ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, mereka suka bermualah, ya. Artinya bermesraan dengan orang-orang kafir. Ya, suka mencari selamatlah dengan orang-orang kafir. Mencari kemuliaan, ya, mencari penghargaan dari orang-orang kafir seperti itu. Ini hal yang sangat banyak sekali terjadi di zaman sekarang ini. Bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun mereka malah bermesraan dengan orang-orang kafir, mendukung, ya, orang-orang kafir dalam dakwahnya, mendukung orang-orang kafir dalam melemahkan barisan umat Islam seperti itu. Nah ini, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar kepada orang-orang munafik bahwa Allah telah menyediakan siksaan yang pedih. Siapa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Ya, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai apa? Kawan, sebagai penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Padahal kemuliaan itu seluruhnya adalah milik Allah, ya. Tapi orang-orang munafik lebih, ya, memilih orang-orang kafir, mencari kemuliaan dari mereka. Maka yang ada adalah kerugian, rugi dunia dan akhirat. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, di antara tanda kemunafikan adalah menolak berlakunya syariat Islam. Banyak, ya, orang-orang yang notabene muslim, terlahir dari keluarga Islam, namun mereka terang-terangan menolak diterapkannya syariat Islam, baik secara keseluruhan di suatu negara ataupun secara parsialnya di bagian-bagian di negara tersebut, di provinsi atau di wilayah tertentu misalkan. Mereka berusaha menolak, ya, terang-terangan. Seperti itu, ya, tanda orang munafik. Jadi siapapun yang berusaha menolak atau mendukung penolakan tersebut, mendukung, ya, maka ia terjangkiti sifat kemunafikan. Inilah, ya, paham sekulerisme, liberalisme, ya, yang mereka terang-terangan sekali lebih memilih hukum-hukum buatan manusia, ya, dan mereka menolak secara mentah-mentah apapun bentuknya syariat Islam, baik sebagian besarnya apalagi secara keseluruhannya syariat Islam mereka tolak mentah-mentah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa kaifa idza asabathum musibatun mimma qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya, maka bagaimana halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa satu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian, kompromi. Jadi mereka melakukan hal tersebut, ya, niatnya katanya baik, ya, ingin supaya negara ini damai, ya, tidak terpecah belah seperti itu, ya. Namun pada hakikatnya mereka tidak ingin, ya, hukum Allah diterapkan di muka bumi ini seperti itu. Kemudian di antara tanda kemunafikan adalah menyebarkan kerusakan. Mereka suka bermaksiat dan ketika dinasehati, ya, mereka malah bersikap sombong. Inilah di antara tanda kemunafikan, ya. Ketika dinasehati dari kesalahannya, dari kemaksiatannya, mereka justru
menyombongkan diri, tidak mau menerima, bahkan mempermasalahkan. Di zaman sekarang kan, ketika seseorang dinasehati dengan baik, dengan benar, supaya kembali ke jalan yang benar, diluruskan kesalahannya, justru dilaporkan. Misalkan ya, dilaporkan dengan pasal ini, pasal itu, ya. Jadinya apa? Orang-orang baik seakan-akan menjadi orang-orang yang buruk, ya, jahat dan sebagainya dengan apa istilahnya hal-hal tersebut. Padahal orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau diluruskan, malahan bersikap angkuh, sombong, ya, ini adalah orang-orang yang terjangkiti sifat kemunafikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Kesombongan akan berbuat dosa telah menguasainya, sehingga dia tidak mau menerima apa? Nasihat takwa tersebut. Maka cukuplah baginya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam tempat kembali yang seburuk-buruknya. Kemudian di ayat yang masyhur juga, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, mereka akan menjawab, sungguh kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan, ingin melakukan perbaikan, ya, di muka bumi ini, ya. Ingat, sungguh mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Nah, seperti itu. Zaman sekarang banyak sekali, ya, sifat-sifat kemunafikan telah menjangkiti sebagian besar, ya, masyarakat kaum muslimin di berbagai negara seperti itu. Mereka seakan-akan ingin memperbaiki kehidupan manusia dengan penolakan mereka terhadap syariat Islam, ya, dengan kebebasan mereka dalam menolak tersebut, kebebasan berpendapat yang menyelisih syariat Islam, namun pada hakikatnya mereka telah merusak Islam dari dalam. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan tersebut, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar terus berada di jalan yang lurus, jalan Islam, jalan yang benar, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat berupa dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.